Halo, selamat bergabung kembali di video tutorial pemrograman bahasa Python. Nah, video ini masuk dalam rangkaian seri library Pandas. Topik yang akan dibahas seputar operasi pada data frame ya. Lebih spesifiknya bagaimana kita menghapus, menambah, dan atau menyisipkan kolom baru pada data frame. Kita lanjut ke pengantarnya ya. Jadi ini adalah data frame dari library Pandas. Yang akan dibahas pada video ini adalah operasi pada data frame ini ya. Lebih spesifiknya, ini kan datanya dalam struktur baris dan kolom. Bagaimana kita menghapus kolom? Bisa satu kolom, bisa lebih dari satu kolom. Atau kita akan tambahkan kolom baru, posisinya di akhir, di ujung akhir, atau kita sisipkan di tengah. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke sesi praktek ya. Kita masuk ke sesi prakteknya ya. Kita mulai dari menghapus kolom dulu. Nah, skenario ini umum dipakai dalam data analitik ya. Misalnya kita punya data banyak, kolomnya ada 20, tapi yang terpakai banyak 17 kolom efektif terpakai. Kita butuh buang 3. Nah, ini yang dipakai metode ini. Kita mulai dulu dari import library-nya ya. Kemudian kita bentuk data frame-nya dulu dari file CSV seperti pada video-video sebelumnya. Data frame-nya saya beri nama df, library-nya kita panggil pd ya, read csv. Langsung kita panggil nama file CSV-nya karena dia sudah berada pada folder yang sama. Ini data frame, kita run. Oke, data frame-nya sudah terbentuk. Contoh misalnya kita ingin hapus kolom ini ya, kolom spesies. Ya, perintahnya mirip dengan hapus baris dengan drop juga. Bedanya, kemarin kan parameter yang dimasukkan adalah indeks. Ini parameter yang dimasukkan adalah columns. Jangan lupa parameter in place ya. True kalau ditimpa, false kalau tidak ingin ditimpa. Hasilnya disimpan dalam data frame baru. Kita jalankan. Lihat kolomnya sudah berkurang 1. Kolom spesiesnya hilang kan. Nah, kalau ingin kita hapus lebih dari satu kolom, parameter kolom di sini isilah dalam bentuk list. Terus isikan kolom yang akan dihapus. Misalnya saya ingin hapus spesies dan dua kolom dihapus ya. Oh, ini sudah tadi. Ya, kolomnya sudah jadi 3 kan, tadinya 5 waktu masih penuh. Spesies hilang, weight kg hilang. Jadi itu ya, bagaimana kita menghapus kolom dari data frame. Ini akan kita pakai kalau kita ada data kolomnya banyak, yang kita buang hanya sedikit. Kita pakai cara ini. Cuma kalau kebalikannya, yang terpakai cuma dikit, pakai cara di video sebelumnya, yang ambil kolom.
kita lanjut ya ke materi berikutnya. Tadi kan menghapus kolom, sekarang menambahkan kolom baru, posisi di ujung akhir. Nah, kali ini kolom baru dimasukkan sekalian value-nya. Kita mulai dulu dengan import library. Kemudian kita bentuk data frame-nya dari file CSV ya. Kita masih pakai file CSV yang sama. Saya beri nama df. Barisnya ada 5, kolomnya ada 5 ya. Jadi kita akan tambahkan kolom baru di sini langsung sekalian dengan datanya. Jadi misalnya kolom barunya namanya saya kasih nama country, negara asalnya, yang sudah dimasukkan dalam bentuk list ya. Nah, listnya isikan dengan value dari kolomnya. Jumlah anggota listnya harus sama dengan jumlah barisnya. Ini kan barisnya ada 5 kan ya. Jadi listnya anggotanya juga harus 5. Saya isi. Saya jelaskan ya. Kolomnya sudah bertambah, urutannya sesuai dengan urutan yang pada list yang kita masukkan. Cocok kan? Nah, kalau misalnya kita ingin pindahkan kolomnya, kita bisa lakukan dengan reindex. Misalnya country ini kita pindahkan ke sini nih setelah gender. Country ke sebelah kanan, gender. Ini bisa kita lakukan dengan perintah reindex. Ini harus dibuat begini ya, supaya datanya ditimpa. Masukkan parameter columns, terus urutan kolom yang baru dimasukkan dalam bentuk list. Urutan lamanya kan begini, terus kita tulis dengan urutan yang baru, tapi jangan sampai ada nama kolom yang terlewat ya. Nah, ini country-nya saya geser ke setelah gender. Kita coba jalankan ya. Sudah geser dia. Country
pindah ke sebelah kanannya gender. Gitu ya cara untuk menata ulang urutan kolom. Nah, sekarang kita coba masukkan hal yang berbeda. Ini kan dalam hal ini dimasukkan sekalian value-nya kan. Kita coba kolom barunya dimasukkan kosong dulu. Value-nya menyusul. Ya, kita masih memakai library yang sama, data frame yang sama ya. Ini aslinya begini. Nah, kalau kita ingin menambahkan kolom kosong, perintahnya begini. Tambahkan kolom kosong, posisi di ujung akhir. Ini caranya seperti tadi, df, misalnya kolom kolom barunya country ya, cuma value-nya masih kosong nih. Kita isi di sini none. Kita jalankan. Nah, sudah terbentuk kan, tapi datanya masih kosong. Masukkan value-nya. Masukkan value-nya langsung ya dengan perintah log atau ilog ya. Saya pakai log kali ini supaya lebih enak. Misalnya ini 2 mau saya isi ini Taiwan. Index 2 country, kolom country. Berarti saya masukkan ini 2. Jangan lupa kalau datanya string diapit tanda petik ya. Sudah masukkan. Masukkan lagi. Masukkan. Kalau misalnya kita ingin ganti data, misalnya tadinya 5,45, pengen saya ganti jadi 5,54. Update data. Langsung masukkan value barunya. Tapi kalau angka jangan diupdate dengan tanda petik ya, seperti memasukkan variabel pada umumnya. Langsung berubah sesuai yang kita masukkan kan. Indeks 4, kolom weight kaki 5,54. Oke, begitu ya untuk menambahkan kolom baru posisi di ujung akhir. Kita lanjutkan kembali ya. Tadi kan kita sudah menambahkan kolom baru posisinya di ujung akhir. Sekarang ini berbeda, posisinya disisipkan di tengah. Tapi kolom baru dimasukkan value-nya dari rumus yang melibatkan kolom lain. Library-nya masih sama, kita masih memanfaatkan data frame dari file CSV yang sama ya. Ini yang kolomnya 5, barisnya ada 5. Sekarang kita coba posisi di input manual dulu ya. Misalnya saya ingin tempatkan posisinya di
sebelah kanannya gender. Dia akan menempati posisi nomor 0, 1, 2, 3 karena gender di 2 kan. Berarti kalau kita ingin tempatkan di kanannya gender, dia harus 2 plus 1, yaitu 3. Jadi perintahnya adalah df insert posisinya 3, nama kolomnya ini saya bikin weight gram ya. Ini kan karena dari rumusnya saya ambil dari angka weight kg dikali 1000. Kita pakai rumus yang sederhana dulu. Nah, cara memasukkannya, kita masukkan kolom weight kg. Caranya begini, nama data frame-nya, terus kurung kotak, masukkan nama kolomnya. Rumusnya begini. Jadi gitu ya, memasukkan rumusnya ya, koma setelah nama kolomnya, lalu masukkan rumusnya. Ini maksudnya data dari df kolom weight kg kali 1000. Kita lihat hasilnya. Cocok kan? Posisinya di kolom 3, 0, 1, 2, 3, namanya cocok, weight G, value-nya dari ini dikali 1000. 2,17 kali 1000 kan 2170. 3,36 kali 1000 kan 3360. Ini kalau value-nya dimasukkan dari rumus. Ini kalau posisi ini di input manual ya, ini kan kita input manual. Ini saya komen. Kita coba cara yang lain. Posisi dicarikan otomatis. Misalnya kita ingin meletakkannya di sebelah kanan gender kan ya. Berarti kan kita butuh mencari nomor posisinya kolom gender kan. Misal ingin diletakkan di kanan, jadi kita perlu cari posisi kolom gender. Caranya gender location, kita buat variabel baru ya, sama dengan df ini get log dengan perintah ini, columns get log, perintah buat mencari lokasi kolom. Masukkan nama kolomnya, kita jalankan, dapatkan kolom gender lokasinya di posisi 2. Nah ini sama df insert. Cuma ini bedanya nih ya, ini kan di input langsung manual 3, ini kita dari rumus juga nih, gender log plus 1 karena kita ingin di kanannya gender. Namanya adalah apa tadi, weight G, value nya dari rumus df kurung kotak nama kolom ini ya, seperti yang ada di atas. Saya nggak ganti rumusnya, nama kolomnya juga masih sama. Atau kan dia di sebelah kanan gender. Kalau misalnya kita ingin tempatkan di sebelah kiri kolom gender, ini masih sama ya, kita perlu mengambil lokasinya kolom gender. Nah,
dia kan perlu menimpa kolom gender ini kan. Ini saya run dulu ya, biar kembali seperti semula. Kalau dia ingin ditaruh di sebelah kirinya gender, dia harus menimpa si gender ini supaya gender ini bergeser ke kanan. Maka dari itu perintahnya, kalau ingin ditaruh di sebelah kiri, dia dengan df insert posisinya nimpa si gender, namanya sama, weight G, rumusnya df weight kaki kali 1000. Tuh, di sebelah kirinya gender kan, dia menimpa posisinya gender supaya gender tergeser ke kanan, maka dia akan otomatis menempati kirinya gender. Oke, jadi itu ya untuk menyisipkan kolom baru di tengah value-nya dari rumus. Kita lanjut kembali ya. Ini masih menambahkan kolom yang baru, posisinya disisipkan di tengah. Cuma kan yang sebelumnya kan value-nya dari rumus. Nah, kali ini value-nya dari apply function. Cuma ini ada syaratnya nih. Ada syarat variabel input pada function hanya 1, tidak boleh lebih. Kita masih memakai library yang sama, data frame-nya juga dibentuk dari file CSV yang sama. Kita bentuk dulu ya function-nya. Oh sorry, sebentar, saya run dulu deh. Nah, ini ceritanya, kita akan bikin function untuk memeriksa value dari weight kilogram ini. Simpelnya, kalau value-nya di atas 4, dia akan dikategorikan sebagai heavy, berat. Tapi kalau di bawah 4, dia akan not heavy, tidak berat. Itu ya function simple ya, hanya memilah dari baris ini mana yang heavy, mana yang tidak heavy, heavy dan not heavy. Jika tidak, ya not heavy. Ini langsung saya buat ya, cuma nanti kalau butuh detailnya silahkan tonton lagi video tentang function dan conditional if. Ini nama function adalah heavy check. Ini ya, variable input function hanya boleh 1. Saya kasih nama variable input adalah weight. If weight greater than 4, output sama dengan heavy. Else, jika tidak, not heavy. Ini function dengan return ya. Ya fungsinya kira-kira seperti ini. Jadi variabel input adalah weight, dia dicek. Kalau lebih dari 4, dia akan mengeluarkan, fungsinya akan mengeluarkan output heavy. Tapi kalau tidak, dia akan mengeluarkan output not heavy, mengeluarkan output ya, return output. Kemudian seperti yang sebelumnya, kita akan taruh kolom
baru, sisipkan setelah kolom gender. Jadi dapatkan dulu lokasi kolom gender, lock, df columns get lock key sama dengan gender. Udah dapatkan ya, lokasinya 2. Nah, terus mulai sisipkan kolom. df sama perintahnya insert, lokasinya berarti ini adalah gender, karena di kanannya gender ya, gender lock plus 1, terus nama kolomnya ya, saya sebut biar beda dengan nama functionnya. Ini heavy check, ini check heavy, koma lagi. Nah, ini yang baru di sini, kita akan melakukan apply function ya. Terus kita pilih nih mana kolom yang akan kita masukkan ke dalam function, yang akan kita perlakukan sebagai variabel input pada function. Nah, ini karena variabel input adalah weight, kita pakai ini ya, weight kg ini ya. Nama data frame-nya, kurung kotak, nama kolomnya, titik, apply, terus nama functionnya. Nama functionnya ini ya, heavy check. Kita jalankan. Masukkan. Ini yang kurang dari 4 didefinisikan not heavy, yang lebih dari 4 didefinisikan sebagai heavy. Nama kolomnya cocok ya, check heavy, posisinya cocok di sebelah kanan setelah kolom gender. Oke, jadi itu ya cara menyisipkan kolom value-nya dari apply suatu function. Ini functionnya. Oke, ini sekaligus mengakhiri sesi video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.